warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat bergabung, Ibu. Bu Ani, saya ambil materi sebentar ya. Boleh, boleh, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Kita tunggu dulu Bapak Ibu persiapan narasumber kita. Bunda, kita mulai aja nih Bunda. Tunggu sebentar, Silakan Feni. Ibu, nggak apa-apa. Ibunya lagi mempersiapkan materi. Bentar. Oke. Silakan Ibu. Oke, silakan, Fen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua GPAI SD Seriau? Alhamdulillah pada Ada malam di luar hari ini provinsi malam yang juga, Bu Fen. ada Dari juga ya luar luar provinsi, iya ya, Ibu. nasional provinsi di Iya. Kalimantan Baru. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ketiga dari rangkaian kegiatan kita KKGPAI Provinsi Riau. Insya Allah pada hari ini adalah malam yang terakhir dari rangkaian kegiatan kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKGPAI Provinsi Riau, Ibunda Nuryanis, kemudian Ibu narasumber Ibu Nazona, selanjutnya Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam seprovinsi Riau atau barangkali ada yang di luar Provinsi Riau yang telah hadir mengikuti acara pelatihan akhir tahun kita dari KKGPAI Provinsi Riau. Untuk agenda kita pada hari ini yang pertama adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua KKGPAI Provinsi Riau. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nuryanis. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga hajat kita pada malam hari ini untuk menuntaskan program Diklat Nasional yang kita taja selama 3 hari alhamdulillah diberkahi dan bisa dilaksanakan. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kelak kita di yaumil akhir termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Bu M. Nazona. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam jenjang SMP. Dan sebelum masuk kepada pengawas, beliau sempat menjadi sahabat karib dari kita ya, berjuang di SD. Jadi banyak hal yang
sudah kita lewati bersama. Jadi alhamdulillah beliau pada hari ini berkesempatan membersamai kegiatan KKG PAI Provinsi Riau. Memang sudah lama saya melirik-lirik waktu untuk beliau bisa berbagi ilmu dengan guru-guru yang ada di Provinsi Riau dan di Indonesia, karena dengan diadakannya webinar dengan daring ini ternyata teman-teman kita yang berada di luar provinsi bisa mengikuti. Jadi Bu pengawas ada di sini yang mengikuti dari Palembang, dari Jawa Timur tadi ya Pak Yofi, ini setia banget 3 hari berturut-turut dan 3 hari itu pun beliau hadir. Nah, tepuk tangan buat yang hadir 3 malam, karena memang kita memberikan kesempatan 2 kali mengikuti kegiatan kita, maka akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Kalau hanya 1 kali maka tidak akan dapat ya. Cuman kalau pada hari pertama kegiatan kita itu adalah tentang materi kelas poin yang disampaikan oleh Pak Ismail, maka semua yang hadir pada hari pertama itu mendapatkan sertifikat dari kelas poin, tetapi tidak ada jam di belakang sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, tidak sabar lagi, kita akan sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini dengan judul asesmen ya, asesmen pembelajaran pada mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kurikulum Merdeka tentunya. Baik, untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabatku, pengawasku sekaligus ya, Bu Nazana nanti diharapkan untuk memberikan materinya dengan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Ketua KKG PAI Provinsi Riau. Selanjutnya acara kita yang kita tunggu adalah penyampaian materi tentang asesmen yang akan disampaikan oleh Ibu Nazuna. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan bersua walaupun hanya bertatap wajah melalui internet jaringan Zoom Meet ini. Cuman sayangnya ada beberapa kawan yang nggak mau melihatkan wajah, hanya foto saja. Jadi seolah-olah ngomongnya ndak ngomong dengan foto gitu, nggak enak. Ayo buka kameranya tuh. Salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan syafaat beliau kita termasuk orang-orang yang mendapat prioritas untuk syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, semalam saya sudah ready, cuman sepertinya ada penggeseran jadwal karena satu dan lain hal. Tapi dari tadi siang saya tunggu-tunggu kabar dari Bu Anis, nggak ada kabarnya. Jadi karena ada keperluan sedikit keluar, makanya sedang di jalan tadi, kejar-kejaran jadinya pulang. Mudah-mudahan tidak terkendala dan tidak terlambat ya. Tidak karena saya terlambat aja kegiatan ini. Kalaupun iya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Ketua yang saya hormati, Bu Anis, sahabat, kalau sebisa saya ungkapkan dengan kata-kata, beliau ini adalah ujung tombak perjuangan pergerakan guru agama untuk Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Saya nggak tahu deh, banyak orang pintar iya, banyak orang hebat iya, tapi tidak banyak orang yang mau, itu saja. Dan alhamdulillah beliau mau menggawangi kita semua. Saya kenal beliau dari cukup lama. Terima kasih Bu Anis Sama-sama Ibu. Semua yang sudah Ibu lakukan, saya nggak bisa rinci satu demi satu untuk guru agama semua. Dan di sini juga ada, saya lihat beberapa rekan saya, ada Bu Fani, Bu Aspiarni juga di sini, sama-sama
pelatih provinsi hebat untuk yang sama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas guru PAI di provinsi, dan juga ada Pak Ismail, dan mungkin ada beberapa rekan yang tidak tampak wajahnya di layar saya. Maaf kalau tidak tersapa. Dan yang istimewa untuk Bapak Ibu semua, guru hebat pendidikan agama Islam, bahkan nasional ya Bu Anis ya. Salut saya untuk Ibu semua. Saya acungkan 2 jempol. Terima kasih Ibu untuk kegiatan ini, dan terima kasih yang sangat-sangat hebat sudah mau membuat kegiatan ini. Bapak Ibu semua, kita akan malam ini, sebenarnya saya ditodong nih sama Bu Anis. Saya juga mohon maaf, saya tidak tahu kegiatan ini sebenarnya itu arahnya tuh kemana. Pokoknya beliau minta isi kegiatan yang judulnya asesmen. Jadi saya sampaikan kalau asesmen materinya itu pintaran guru daripada pengawas. Jujur saya untuk asesmen secara keseluruhan mungkin lebih hebat Bapak Ibu dari saya, karena pengawas sampai hari ini alhamdulillah belum pernah dilatih secara ini ya khusus. Kami hanya dapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandiri, yang kami sendiri yang mengadakannya. Nah, mudah-mudahan. Cuman kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan membicarakan asesmen dengan lebih spesifik lagi. Saya ingin bicara tentang penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Bagaimana sih konsep penilaian sikap sosial dan sikap spiritual dalam kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba, kita akan mulai beranjak dari pemahaman penilaian sikap sosial dan penilaian sikap itu seperti apa sih. Saya akan coba share screen dulu. Maaf Bapak Ibu ya, saya agak kurang familiar dengan Meet ini. Bu Anis mau share screen-nya di mana sih Bu? Itu ada tanda panah yang ke atas itu Bu, tapi Ibu buka dulu. Ibu buka dulu file Ibu. Iya tuh Pak Ismail ya, dengarkan Pak Ismail Bu. Izin Bu, saya bantu Bu. Silakan Pak. Sebelah tangan raise hand di titik 3 itu ada tangan raise hand, ada arah tanda panah atas. Oke. Ibu klik. Nah, kemudian pilih seluruh layar. Oke, klik layarnya. Klik ada layarnya. Gambar, ya, baru bagikan. Share. Oke Bu, cari filenya Bu. Oke. Kelihatan Pak di sana? Belum Ibu klik filenya. Baru jendela aja Bu. Ya, itu baru. Udah, itu baru kelihatan Bu. Udah ada kelihatan Bu. Preview aja. F5 Bu. Ibu tetap tampilan yang tadi Bu, yang di PPT PowerPoint ini Bu. Oke, ini Pak? Iya, itu sudah kelihatan. Iya. Coba klik slideshow Bu. Slideshow. Yang gambar gelas Bu. Ya, Oke, udah. Udah jelas. Bentar Pak. Ya Bu, ada kendala? Bukan, materinya yang saya mau yang ini duluan nih. Ini
Oh, yang itu boleh. Ibu tinggal klik aja kemudian pilih select sound. Coba. Gimana Bu? Gimana Bu? Bentar Pak, bentar. Saya nggak bisa besarkan. Klik preview Bu. Select show preview. Oke, ini dia Pak. Oke Bu. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jelas Bu. Nggak enaknya di sini, ini Pak Ismail ya? Saya Alek Bu. Pak Alek, nggak enaknya di sini Pak Alek ketika udah selesai seperti ini, saya seperti ngomong sendiri, kawan nggak nampak lagi. Iya. Di situ kelemahan Bu. Iya. Oke lah, Bapak Ibu dimaklumin saja ya. Bapak Ibu, mari kita lihat ketika kurikulum Merdeka berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari kami pengawas terhadap rekan-rekan guru, khusus untuk penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Sebagian, ini mudah-mudahan kawan-kawan yang di sini enggak ya. Sebagian kawan-kawan guru tidak melakukan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial itu secara real. Banyak yang saya temukan itu di ujung semester itu hanya mengarang bebas lah. Si A seperti ini, si B seperti ini, si C dan seperti ini. Ini bukan hanya terkait dengan sikap sosial, juga terhadap sikap spiritual. Bahkan kadang-kadang kawan-kawan yang sebagian rekan-rekan guru itu tidak tahu di sikap spiritual itu penilaiannya diambil dari poin yang mana. Bapak Ibu yang di sini mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Karena saya yakin yang berada di sini ini adalah guru-guru hebat semua. Bapak Ibu, ini sekilas diri saya. Jika pernah mengajar di SD, benar seperti yang disampaikan Bu Anis, selama 5 tahun, kemudian pindah ke SMP, dan sekarang di kantor Kementerian Agama sebagai pengawas pendidikan agama. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya, ini saya akan paparkan sekilas saja Bapak Ibu. Kita akan lebih banyak nanti adalah diskusi. Saya ingin berbagi dan ingin mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu tentang penilaian sikap sosial dan sikap spiritual ini. Oke, ini dia penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik untuk yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas, sebagai hasil dari pada proses pendidikan. Nah, tujuannya untuk mengetahui capaian atau perkembangan siswa dalam memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI 1 dan KI 2. Teknik penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Teknik penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, Bapak Ibu, untuk di kurikulum Merdeka, penilaian diri dan penilaian antar teman ini bukan hanya digunakan untuk penilaian sikap saja lagi, tapi bahkan bisa digunakan untuk pengetahuan dan keterampilan. Nanti kita akan coba lihat.
Oke. Ini skema penilaian sikap, ada bagian utama dan bagian penunjang. Utama itu adalah yang dilakukan oleh guru berupa observasi guru, baik itu guru mata pelajaran maupun guru wali kelas dan guru BK. Dan penunjang adalah penilaian diri dan penilaian teman yang dilakukan oleh siswa, baik itu terhadap diri sendiri atau terhadap teman yang lain. Oke, ini bentuk instrumennya. Bisa untuk penilaian diri, bisa berbentuk daftar checklist atau skala lingkup observasi, lembar observasi tertutup, bisa juga dengan menggunakan lembar observasi terbuka. Untuk penilaian antar teman sama seperti penilaian diri. Contoh lembar observasi, ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan cara sistematis betul-betul perilaku yang akan diobservasi sebagai indikator-indikatornya. Adalah contohnya. Ini nanti saya akan tampilkan khusus kepada Bapak Ibu karena saya buatkan Excel-nya supaya Bapak Ibu yang ingin mengambil atau membagikannya kepada kawan-kawan bisa dibagikan langsung. Oke, untuk lembar observasinya, kemudian penilaian diri, instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi bukti pernyataan sikap positif yang diharapkan dengan kolom iya atau tidak, atau dengan skala 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini, atau menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini contohnya Bapak Ibu. Pernyataannya bebas, terserah kepada Bapak Ibu. Ini hanya beberapa contoh saja yang disampaikan, yang dipaparkan di sini. Di antaranya saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ini untuk penilaian sikap spiritual. Oke, kita lanjut. Ini untuk penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini Bapak Ibu untuk bisa lebih valid itu setiap siswa bisa menilai 3 atau 4 temannya. Demikian juga nanti dia akan dinilai oleh 3 atau 4 temannya. Jadi supaya tidak terjadi kerancuan atau kebekuan informasi, sehingga kita hanya terfokus pada satu informasi yang dari siswa tertentu. Nah, ini contoh dari penilaian antar teman. Teman saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, ini contoh untuk per orang. Oke. Perencanaan penilaian sikap. Penilaian sikap pada mapel PABP, Bapak Ibu, saya sebenarnya agak kurang suka sih menggunakan kata atau singkatan PABP nih. Pendidikan Agama, Islam dan Budi Pekerti, langsung aja seperti itu. Dan PKN akan diatur dari KD dan KI 1 dan KI 2 yang kemudian dirumuskan indikatornya. Indikator sikap ini diamati dan dicatat pada jurnal seperti pada mata pelajaran lainnya. Oke, pendidik menentukan teknik penilaian sikap, yaitu terutama teknik observasi, teknik penilaian diri, dan penilaian antar teman juga dapat dipilih. Menentukan teknik penilaian harus diikuti dengan mempersiapkan instrumen penilaian. Oke. Prosedur dalam melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial pada mata pelajaran agama Islam dan PKN memerlukan indikator pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kompetensi dasar dan dari KI dan KI 1 dan KI 2. Ini contoh kata kerja operasional sebagai tolak ukur. Ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Baik, ini pelaksanaannya. Penilaian sikap dilaksanakan oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran dan atau di luar jam pelajaran. Guru bimbingan konseling BK dan wali kelas selama peserta didik di luar jam pelajaran.
Artinya guru agama itu boleh melakukan penilaian sikap ketika siswa itu berada di luar kelas. Jadi bukan hanya di saat kita mengajar di dalam kelas saja. Apabila siswa itu terdeteksi ada perilaku positif maupun negatif yang dilakukan oleh siswa, maka itu akan harus menjadi titik fokus dari guru PAI itu sendiri. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan secara terus-menerus selama 1 semester. Penilaian sikap spiritual dan sosial di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dan guru BK. Ini memang sampai saat ini yang fokus untuk melakukan penilaian sikap ini memang guru pendidikan agama Islam, guru PKN, BK dan wali kelas saja. Padahal di awal kurikulum 2013 dulu semua guru wajib melakukan penilaian sikap, tapi karena perkembangannya akhirnya hanya difokuskan kepada 4 guru itu saja. Guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial serta mencatat perilaku peserta didik yang sangat baik atau kurang baik dalam jurnal segera setelah perilaku tersebut teramati atau menerima laporan tentang perilaku peserta didik. Ini catatan pentingnya Bapak Ibu. Apabila seorang peserta didik pernah memiliki catatan sikap yang kurang baik, jika pada kesempatan lain peserta didik tersebut telah menunjukkan perkembangan sikap atau menuju atau konsisten baik pada aspek atau indikator sikap yang dimaksud, maka di dalam jurnal harus ditulis bahwa sikap peserta didik tersebut telah menunjukkan konsisten atau bahkan sangat baik. Oke. Saya yang terlalu cepat atau gimana ini? Enggak lah, Bu. Karena saya rasa kita mengulang ya. Ayo sekarang mari kita diskusikan. Ada yang ingin memulai topik diskusi kita? Poin yang mana kira-kira? Atau saya deh yang melemparkan ke suatu permasalahan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, selain sebagai pengawas, saya juga diamanahkan Allah menjadi seorang asesor untuk menentukan nilai akreditasi sekolah yang bergabung di BAN SM. Nah, di setiap sekolah yang saya temui, ketika kami mencoba mencek penilai buku atau baca jurnal penilaian sikap daripada siswa, ada suatu katakan yang terasa lah oleh saya sebutlah dilema, bahwa catatan penilaian sikap yang dilakukan oleh guru, baik itu guru agama, PKN, terutama guru BK dan wali kelas, sebagian besarnya hanya mencatat perilaku negatif daripada siswa. Bapak Ibu pernah temukan hal itu tidak? Bahkan pernah ada satu sekolah yang tidak ditemukan sama sekali perilaku positif siswa. Oke, Bapak Ibu ada pernah menemukan hal seperti itu tidak? Ada, Bu. Oke, Bu. Bu Suryani, kalau Ibu seperti apa yang Ibu lakukan di jurnal catatan Ibu gitu? Ya, kalau di jurnal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani ya Bu ya.
sebenarnya sepengetahuan saya Bu, kalau di jurnal itu kita tidak hanya membicarakan atau menuliskan masalah-masalah anak yang nakal, anak yang bermasalah, anak yang tak mengerjakan tugas. Yang sering kita temukan kan yang seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya di jurnal itu juga kita membuat di mana anak-anak kita yang mempunyai prestasi, yang mempunyai karakter yang baik, ketika kita dalam proses belajar, juga dia memiliki apa namanya, juga kita buat mungkin itu dulu Bu, menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal seharusnya juga ada sikap-sikap atau perilaku-perilaku positif ya Bu Suryani ya. Tapi sayangnya itu tidak kita lakukan. Iya, kami di awalnya seperti itu Bu. Sepertinya sebelum kami mengetahui hal yang itu, awalnya seperti itu juga Bu. Tapi karena udah ada dapat juga ada informasi yang apa, jadi udah beberapa tahun ini kami di sekolah kami tidak hanya anak yang bermasalah saja, tapi juga anak yang memiliki positif juga kami, yang memiliki kelebihan, prestasi juga kami masukkan ke dalam jurnal. Alhamdulillah Bu Suryani sudah ada tercatat perilaku positif siswa ya. Padahal sebenarnya konsep penilaian sikap ini yang dikejar itu adalah penilaian sikap positif loh, bukan sikap negatif. Karena konsepnya anak datang ke sekolah itu adalah belajar. Kita guru adalah pengajar gitu. Jika kita mempunyai catatan sikap negatif siswa gitu, dari sekian banyak siswa, kemudian catatan sikap negatifnya yang banyak, secara otomatis orang akan berkata, ini gimana cara gurunya sih kok anaknya negatif semua gitu, nakal semua, mada semua gitu. Itu seperti itu jadinya. Oke, ada tanggapan? Izin. Halo Ibu Pemateri. Oke, Bu Fani, silakan. Iya, untuk ini ya mengatur jalannya ini tadi kan saya ini ya kurang ini. Saya lihat tadi yang raise hand untuk tanggapan berikutnya Ibu Haspiarni. Silakan Ibu. Kemudian Ibu, saya dari moderator ingin ini bukan kan implementasi di sekolah-sekolah kita kan sudah mulai ini IKM untuk di SD kelas 1, 2, 4 dan 5. Bagaimana ya Ibu kira-kira keterkaitannya dengan ini penilaian sikap yang Ibu sampaikan tadi di penerapan di kurikulum Merdeka Ibu? Oke, mungkin kita dengarkan dulu Bu Aspiarni ya Bu Fani ya. Bu Silakan Bu Aspiarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau bertanya, ternyata Bu Penny udah meluruskan langsung. Saya mau tanyakan itu juga tadi gitu, karena dari mohon maaf sebelumnya Bu Nazona, saya cuma ingin bertanya tentang itu tadi yang diberitahu oleh Bu Penny, karena dari awal mengikuti sampai detik ini nampaknya kita sedang membicarakan tentang K13, sementara sekolah-sekolah sekarang kan sudah kurikulum Merdeka 1, 2, 4, 5. Nah, jadi itu yang mau saya tanyakan tadi gitu. Apa ini kurikulum Merdeka apa masih K13 tadi ini gitu materi kita hari ini gitu. Ya, cuma itu aja Bu Nazona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asberni. Ibu, yang saya pahami kurikulum Merdeka ini tidaklah membekukan kurikulum 2013 atau tidaklah mengalih secara keseluruhan kurikulum 2013. Memang ada beberapa poin yang memang dirubah atau cara penyajiannya itu berbeda. Namun apa-apa yang sudah kita lakukan di kurikulum 2013 itu tetap kita lakukan di kurikulum Merdeka. Nah, berikut saya akan coba share screen dulu. Kita akan lihat
prinsip-prinsip dari Bapak Ibu bisa melihat? Belum, Belum, Ibu. Bu. Udah masuk deh ya, bentar ya. Belum, Bu. Oke, saya sekali lagi. Dah, Bu. Oke. 5 prinsip asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka. Oke, kita coba lihat, kita telaah sejenak. Nanti kita sama-sama simpulkan. Bapak Ibu, saya alasi lagi atau saya sampaikan lagi untuk penilaian, untuk memahami tentang kurikulum 2013 ini, saya sebenarnya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang lebih jago daripada saya. Cuma sekarang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi saja. Apa yang saya sampaikan belum tentu itulah ada suatu kebenaran, tapi bukan bisa jadi apa yang saya sampaikan itu adalah suatu yang salah. Untuk itu saya juga ingin belajar sekarang dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menambah pemahaman kita bersama. Oke, ini ada 5 prinsip asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu. Maksudnya di sini asesmen atau penilaian itu adalah terpadu dengan pembelajaran. Oke, saya bacakan. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Artinya di sini Bapak Ibu, asesmen atau penilaian, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap, itu tidak bisa terlepas daripada proses pembelajaran itu sendiri. Include di dalamnya selama proses pembelajaran itu berlangsung, baik itu pembelajaran yang di kelas maupun pada pembelajaran proyek. Nah, di sini ini sedikit yang tidak berbeda sih dengan kurikulum 2013. Cuma di kurikulum 2013 masih sepertinya terkotak-kotak. Namun untuk di kurikulum Merdeka ini penilaian benar-benar melebur dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu prinsip yang pertama. Selanjutnya, ini apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah dengan melakukan asesmen di awal sebagai bahan pertimbangan dalam membuat rencana pembelajaran. Peserta didik pun dapat dilibatkan dalam proses asesmen seperti melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan memberi umpan balik antar teman. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat jelas bahwa penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, bagaimana siswa merefleksi dirinya sendiri menjadi salah satu tolak ukur penilaian itu dilaksanakan. Jadi kita contohkan yang pelajaran yang ketika kita melakukan ulangan. Nah, guru dapat melakukan penilaian diri atau penilaian antar teman di sana dengan sedikit memberikan tambahan pertanyaan, misalnya di bawah, seberapa persen siswa itu jujur dalam menjawab pertanyaan, seberapa persen atau seberapa dia memahami semua materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian juga bisa diberikan pertanyaan seputaran siswa yang lain. Dan banyak temanmu, seberapa orang kamu yakin yang menjawab soal dengan jujur. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk guru itu dalam melakukan penilaian. Prinsip kedua,
dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Asesmen perlu dirancang dan juga dilaksanakan sesuai dengan fungsi asesmen itu sendiri. Namun terdapat keleluasaan kepada segi teknik dan juga waktu pelaksanaannya agar bisa efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, sosial dan spiritual itu memang adalah suatu penilaian yang utuh, tidak terpisah-pisah, dan itu memang perlu dirancang oleh guru dari awal sebelum proses pembelajaran itu. Bahkan sebenarnya kita juga maklum, sudah kita maklumi bersama bahwa seluruh rancangan pembelajaran itu sudah harus kita siapkan sebelum kita masuk tahun ajaran, atau paling tidak sebelum kita masuk ke dalam suatu kelas. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih ini lagi ya dengan rancangan ini. Apa yang dapat dilakukan oleh pendidik? Pendidik dalam hal ini perlu memberi kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Ya, kemudian teknik dari asesmen yang beragam sendiri bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Misal, hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk laporan hasil pembelajaran. Ini tujuannya agar guru itu benar-benar mengerti, benar-benar tahu siswa yang dihadapinya itu seperti apa. Jika guru masuk ke dalam satu kelas, ini terutama kalau guru bidang studi agama Islam, biasanya kita memegang beberapa kelas, kecuali kalau wali kelas ya. Kalau wali kelas dia hanya memegang satu kelas dan anak yang akan diajarnya dalam setahun hanya itu saja. Kalau kita guru bidang studi, kita akan memegang paling tidak itu 6 sampai 10 kelas. Nah, karakteristik peserta didik untuk satu kelas dengan kelas yang lain itu pasti berbeda. Nah, Bapak Ibu, itu memang harus dipahami benar oleh pendidik supaya treatment yang akan diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya itu dapat pas atau dapat connect kepada peserta didiknya. Oke, kemudian prinsip yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliabilitas. Pada dasarnya, asesmen harus dirancang dengan adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Bapak Ibu, sering saya menemukan kawan-kawan yang merancang pembelajaran itu tidak berdasarkan dari evaluasi pembelajaran yang sebelumnya. Evaluasi tidak dijadikan tindak lanjut untuk kegiatan siswa, pembelajaran siswa untuk selanjutnya. Nah, padahal seharusnya rancangan-rancangan yang kita buat pada pembelajaran kali ini itu harus berdasarkan daripada apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa yang dapat dilakukan guru? Untuk itu pendidik perlu menyiapkan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen tidak hanya menjadi sistem penilaian semata, namun juga sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hasil dari asesmen bisa digunakan oleh pendidik sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut. Oke, prinsip keempat, laporan bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini seperti yang terdapat di rapor sekarang lebih ringkas daripada rapor-rapor yang ke kurikulum 2013 kemarin.
Laporan dari asesmen yang telah dilakukan sebaiknya disajikan secara sederhana dan seinformatif mungkin agar peserta didik maupun orang tua murid bisa memahaminya. Informasi yang ada bisa berupa penilaian karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi yang tindak lanjut ke depannya. Oke, selain menjadikan laporan dalam bentuk yang mudah dimengerti, pendidik juga perlu memberi umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjut bersama-sama beserta orang tua. Jadi Bapak Ibu, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester yang kita lakukan itu biasanya itu hanya dikomunikasikan secara sekilas saja. Kadang-kadang bahkan tidak dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita harus mengajak wali murid untuk merancang pembelajaran seperti apa. Apalagi kalau di SD itu ada 3 fase ya. Kelas 1 dan kelas 2 itu 1 fase, 3 dan 4 1 fase, 5 dan 6 1 fase. Jika siswa di kelas 1 itu masih bisa memperbaiki proses pembelajarannya untuk di kelas 2 mendatang. Makanya di sini diperlukan sekali kerjasama, komunikasi dan diskusi yang efektif dengan wali murid untuk menentukan ke depannya siswanya seperti apa. Nah, cuman sedikit kendala yang sering dikeluhkan oleh kawan-kawan, ketika di kelas 2 siswanya guru yang mengajar bukan itu lagi, sehingga siswa, guru dan siswa itu perlu lagi beradaptasi dan perlu pula lagi satu bentuk komunikasi yang baru untuk bisa saling memahami. Nah, mungkin ke depannya nanti kita harapkan ada solusi lah dari keluhan beberapa kawan-kawan ini. Oke. Prinsip kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Nah, ini yang masih jarang sekali ditemukan. Seperti yang tadi telah disinggung, asesmen tidak hanya dilakukan sebatas untuk penilaian peserta didik saja. Namun, asesmen juga sangat bermanfaat sebagai bahan refleksi dari capaian pembelajaran peserta didik dalam menentukan rencana tindak lanjut. Pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi artinya Bapak Ibu, asesmen yang kita rancang dari awal, dari A sampai Z, direncanakan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan harus ditindaklanjuti. Ini adalah suatu tahapan keharusan dalam kita melakukan penilaian itu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Iya, Ibu. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau yang perlu didiskusikan? Ya, Ibu, di sini ada 2 orang yang angkat tangan. Barangkali ingin menanyakan atau ada yang lain. Silakan Bapak Mulyadi Wilis. Baik, Kemudian Ibu izin off kamera Bapak Ibu. Menyambung apa yang disampaikan tadi kepada Ibu Feni, Ibu Asfiani tadi tentang yang disampaikan Ibu narasumber tadi, bahwasanya yang disampaikan tadi itu masih Kurikulum 13. Kenapa begitu? Karena dalam Kurikulum Merdeka itu tidak lagi dipisahkan antara aspek-aspek penilaian itu dalam satu kesatuan utuh. Artinya tidak ada lagi berupa kognitif, psikomotor, dan segala macam semua tadi. Jadi yang kedua itu sudah mulai nampak gambaran kami bahwasanya memang
itu merupakan bentuk asesmen di kurikulum merdeka. Cuman mungkin lebih detail lagi supaya nampak nanti seperti apa sebenarnya penilaian dalam kurikulum merdeka yang harus kita laksanakan di sekolah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Saya langsung jawab Bu Fani. Ya Ibu, silakan lanjut Ibu, silakan. Oke. Pak Mulyadi dan kawan-kawan guru hebat semua. Sebagian kawan-kawan memahami bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak lagi ditemukan penilaian sikap sosial maupun sikap spiritual. Makanya untuk kali ini saya ingin fokus kepada mengajak. Sebenarnya saya lebih Pak Mulyadi ya. Saya di sini lebih ingin memberikan penekanan, ajakan kepada kawan-kawan untuk tetap melakukan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial seperti yang sudah kita lakukan. Kalau bisa ya jauh lebih baik lagi, karena konsepnya penilaian di kurikulum Merdeka ini adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan dari prosesnya itu sendiri. Di setiap jenjang, di setiap saat kita mengajar, itu penilaian harus sebenarnya bukan di kurikulum Merdeka saja sih. Di kurikulum 2013 juga demikian adanya gitu. Jadi untuk yang sekarang ini jangan sampai rekan-rekan guru tidak melakukan penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Apabila Bapak Ibu, resikonya apa sih gitu? Apabila Bapak Ibu tidak melakukan penilaian sikap sosial dan sikap spiritual ini, yang saya khawatirkan adalah kita lengah dengan pembinaan sikap sosial dan sikap spiritual anak didik kita. Bapak Ibu, kita melihat fenomena-fenomena kebelakangan ini, bagaimana gonjang-ganjingnya permasalahan-permasalahan agama yang diangkat di sosial media. Bahkan untuk lebaran yang hari ini dan hari semalam saja, itu sangat-sangat banyak konten-konten yang dibuat oleh orang untuk sengaja mengangkat permasalahan ini. Padahal menurut saya perbedaan ini bukan hanya sekarang, juga udah terjadi dari puluhan tahun, bahkan dari sebelum kita ada. Tapi kenapa kok sekarang hal ini memuncak sekali? Saya hanya menegaskan kepada kawan-kawan, ayo kita bersama-sama jangan lengah kepada penilaian, kepada pantauan sikap anak-anak kita, pembinaan sikap anak-anak kita, dan tentunya penilaian itu sendiri seperti itu. Itu sih sebenarnya Pak Mulyadi yang ingin saya bagi dengan kawan-kawan di sini, yang secara prinsipnya seperti itu Pak. Jadi mungkin kawan-kawan melihat, oh ini masih kurikulum Merdeka nih. Ya benar, saya tidak katakan tidak benar. Tapi kurikulum Merdeka tidak adanya kurikulum kurikulum 13 ya. Adanya kurikulum Merdeka itu bukan berarti seperti kita membalikkan telapak tangan, mengangkat sesuatu dan menghilangkan sesuatu, tidak. Tapi kurikulum 2013 ini, ide kurikulum Merdeka ini yang saya pahami adalah bagaimana dia memoles, memperindah, mempercantik, mempermulus kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dan segala macamnya yang sudah kita lakukan di kurikulum 2013 itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak ya, harapan saya ke depannya mengajak kawan-kawan semua untuk tetap memprioritaskan penilaian sikap sosial dan sikap spiritual dan menularkannya kepada rekan-rekan kita yang lain, terutama bukan hanya guru agama, guru-guru juga yang ada di sekolah lain, bahwa kita pahami bahwa penilaian sikap spiritual adalah bagian dari asesmen di kurikulum Merdeka. Oke, mungkin ada lagi? Silakan Bu Megawati.
Silakan Ibu Megawati. Halo Bu Megawati. Lanjut ke Ibu Wirda dulu Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu Wirdayanti. Barangkali Bu Meganya ada perlu ya ke belakang, nggak hadir. Bapak Ibu Jadi Ibu yang lain juga boleh ya berpendapat. Untuk implementasi ini kami kan udah menjalankan IKM ini di sekolah-sekolah. Kebanyakan mungkin kan barangkali ini yang sudah pernah sosialisasi IKM atau asesmen di sekolah, GPAI ini mereka langsung balik arah nih, langsung ini menggunakan IKM yang sekarang. Sementara kan kami sampai ke yang kami peroleh dari Ibu seperti ini. Jadi untuk kami ke depannya nih bagaimana ya Ibu pengawas? Nggak paham saya Bu Fani, boleh diulang? Iya, kan kalau yang ada beberapa guru yang pernah yang sudah mendapatkan materi asesmen, bahwa asesmen tadi itu kan udah nggak terpadu tadi ya. Sementara tadi kan Ibu masih menyikapinya hampir sama dengan K13 gitu. Jadi untuk kedepannya kami menyikapinya seperti apa Ibu? Oke Bu Fani. Ibu mungkin yang ini dibuat dulu Bu. Yang oke. Nah, terima kasih Bu Fani. Khusus untuk penilaian sikap sosial dan sikap spiritual tidak ditulis secara gamblang di kurikulum Merdeka. Benarkah demikian kawan-kawan? Apa ada yang pernah menemukannya? Saya sampai hari ini belum pernah menemukannya. Ya, Bu, karena kita masih memakai profil pelajar itu kan kita ambil di poin ini kan beriman dan bertakwanya, berarti include-nya ke sana saja. Benar. P5 itunya ke P5 itu ya. Tapi Bu Fani dulu dong. Nah, tapi Bapak Ibu, bukan hanya ketika kita melakukan satu kegiatan, misalnya pada saat ini ada sedikit pemahaman berbeda dari kawan-kawan. Penilaian sikap itu hanya dilakukan ketika mereka melakukan kegiatan proyek saja gitu. Nah, sesungguhnya tidak demikian. Penilaian sikap sosial dan sikap spiritual itu boleh dilakukan, bahkan harus dilakukan oleh guru sepanjang waktu, sepanjang siswa berada di sekolah seperti yang sudah-sudah. Nah, jadi apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan di sekolah, maka guru harus tetap mengobservasi, harus tetap melihat, menilai anak-anaknya, dan tetap memberikan bimbingan sikap sosial dan sikap spiritual daripada siswa itu sendiri. Nah, seperti itu yang Bu Fani. Ya Ibu, terima kasih. Atau kawan-kawan ada pendapat lain, silakan kita diskusikan hal ini. Karena bagaimanapun dilema yang kendala-kendala yang kawan-kawan hadapi di sekolah itu jauh lebih ini ya daripada pemantauan saya. Kalau saya memantau tentu hanya beberapa rekan guru yang bisa saya lihat. Nah, mungkin kawan-kawan banyak temukan kendala-kendala atau hal-hal baru yang mungkin bisa dibagi. Silakan Bapak Ibu. Kita lanjut ke ini dulu ya Ibu, yang bertanya tadi Ibu Megawati, barangkali ini ada pendapat atau saya nggak tahu apakah ingin bertanya. Silakan Ibu Megawati Safitri. Ibu Wirda? Ibu Rita. Atau Pak Yopi Agusta? Iya, baik Ibu. Oke, Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Terima kasih. Salam dulu Ibu, saya Yopi Agusta dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Saya Salam balik Pak Yopi. iya Ibu, apa ya, bisa dikatakan keluhan, juga bisa dikatakan apa ya, sebagian guru kita itu dalam menilai anak-anak itu masih berpatokan pada form atau template yang sudah ada Ibu. Benar, Jadi guru-guru kita itu sebagian tidak membuat form atau template untuk penilaian sendiri. Termasuk rapot pun, nilai yang masuk ke dalam rapot itu kan adalah nilai yang diminta. Entah itu rapot itu formnya dari dinas atau dari Kemdikbud, yang dilakukan oleh guru di sekolah adalah penilaian berdasarkan form itu. Artinya yang dinilai dari anak-anak itu ya yang ada di form itu, yang tidak ada itu tidak dinilai. Itu realitas yang biasa terjadi di kelas Ibu. Jadi kalau misalkan tadi Ibu Zona bahwa tidak menilai sisi afektif atau sisi moral dari anak-anak, tapi memang form penilaian dari sananya tidak ada Ibu. Jadi yang pertama, guru itu disebutkan oleh form penilaian yang sudah banyak, yang sudah ditentukan dari dinas atau mungkin dari Kemdikbud. Dan yang kedua, untuk menilai dari sisi aspek sikap itu formnya tidak ada Ibu. Jadi sebagian guru mungkin beranggapan bahwa percuma dinilai, toh nanti tidak masuk ke rapot. Gitu biasanya Ibu. Itu yang biasa dikeluhkan oleh guru, biasanya seperti itu. Jadi mungkin nanti ada apa ya istilahnya, masukan dari Ibu bahwa bagaimana kami menyikapi form penilaian yang nanti ternyata tidak mencantumkan sikap di penilaian rapot. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Mungkin ada kawan-kawan dulu yang ingin berbagi menanggapi apa yang Pak Yopi sampaikan. Silakan. Oke, izin sedikit Bu narasumber. Silakan Bu Ketua. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Dari tadi kita menyimak ya apa yang disampaikan oleh Bu Zona tentang asesmen penilaian. Sebenarnya kurikulum Merdeka memang untuk penilaian itu sekarang satu, tidak lagi dipisah menjadi adanya sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Namun dari prinsip penilaian disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa penilaian itu terpadu, bukan berarti terutama nih pelajaran PAI kita mengabaikan penilaian sikap dan keterampilan. Dari mana kita melihatnya? Dari kompetensi bisa kita lihat. Ya, coba kita telaah kompetensi yang ada di kurikulum Merdeka. Kalau seandainya kompetensinya itu terbiasa melakukan perilaku apa, itu berarti di situ sikap yang harus kita tekankan penilaiannya. Di situ. Kemudian kalau seandainya di kompetensinya itu membaca gitu ya, membaca atau melakukan sebuah keterampilan berwudu, maka itu adalah keterampilan. Ya, jadi jangan diukur dengan pengetahuan di situ. Kalau seandainya kita ingin membuat asesmen pengetahuannya, boleh-boleh saja. Tetapi yang untuk keterampilannya itu sesuai dengan kompetensi tadi, tidak boleh kita abaikan. Jadi dari situ bisa kita ketahui bahwa sebenarnya penilaian yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka itu bukan berarti kita tidak menilai sikap dan keterampilan anak hanya semata pengetahuan, tidak, tetapi nilai yang 3 aspek tadi, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu menjadi satu. Nah, gurulah yang mempunyai peran besar atau peran yang sangat penting di sini. Nilai yang kita setorkan kepada wali kelas atau guru kelas yang akan nanti dituangkannya ke rapor, itu adalah nilai setelah kita olah. Jadi guru tidak boleh, terutama guru PAI nih, seperti Pak Yopi bilang tadi, kita mesti membuat blanko nilai
Ya, kita harus buat tidak mutlak. Berarti anak baik sekali akhlaknya, nilainya jelek. Nah, hanya nilai pengetahuan itu saja yang kita berikan kepada guru, enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kalau saya memberikan tambahan dari penjelasan narasumber tadi, silakan Bapak Ibu telaah lagi kompetensinya. Pasti akan ada di mata pelajaran atau di elemen itu yang akan mewajibkan kita mengukur sikap. Nah, ketika sikap pembiasaan yang diminta oleh kompetensi, janganlah Bapak Ibu ukur dengan pengetahuan saja. Boleh ada pengetahuan tetapi yang sikap tidak boleh diabaikan. Begitu penambahannya Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua sudah ditambahkan sangat jelas penyampaian dari Bu Ketua tadi dan Pak Yopi. Ada suatu dilema atau katakan suatu dilema, enggak juga sih sebenarnya Pak, keuntungan juga sih bagi kita ketika ada suatu perubahan baik dari kurikulum atau segala macamnya itu, banyak orang yang mulai mencari peluang untuk menjadikan sesuatu hal yang baru ini sebagai income atau dana masuk lah gitu. Dengan contohnya beberapa menawarkan perangkat pembelajaran, menawarkan segala macamnya lah gitu. Nah, Bapak Ibu boleh Bapak Ibu menggunakan hal atau yang sudah dibuat oleh rekan-rekan atau form-form aplikasi-aplikasi sederhana yang dibuat rekan-rekan untuk digunakan, silakan. Tapi ingat satu hal, bahwa anak Bapak Ibu di sekolah yang lebih tahu mereka adalah Bapak Ibu sendiri. Maka lakukanlah, rancang penilaian itu sesuai dengan mereka, sesuai dengan Bapak Ibu, sesuai dengan situasi lingkungan sekitar, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama-sama. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya menggunakan RPP atau menggunakan perangkat pembelajaran lainnya pun lah, tapi tetap harus dicek and recheck, disesuaikan atau dipermak. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ketua tadi, bahwa Bapak Ibu, saya menemukan ini kembali ya, saya menemukan seorang anak yang ketika dia terlambat datang ke sekolah, itu pintu pagar sudah tertutup, dia duduk saja di luar pintu pagar. Ketika saya tanya, kenapa nak terlambat Bu? Terlambat berapa menit? 5 menit. Nah, terlambat 5 menit dengan anak tidak diizinkan masuk, dan dia akan rugi yang seharusnya dia hanya rugi 5 menit saja. Sekarang dia sudah rugi berjam-jam pelajaran, padahal anak itu sudah bersusah payah untuk bisa datang dan hadir ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, kondisi anak yang seperti ini, kalau kita lihat sekilas, ini ketegasan dari pihak sekolah untuk aturan dan segala macamnya, iya. Tapi ketika hal ini terjadi, apa salahnya ketika kita memberi kesempatan atau ruang kepada anak itu untuk menyampaikan dulu ada apa, kenapa, dan segala macamnya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya guru agama sih sebenarnya. Untuk mendengarkan keluh kesah anak seperti ini, untuk menjadikan apa yang terjadi pada diri anak itu adalah suatu pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran anak, itu sebenarnya harus dilakukan oleh semua orang guru. Tapi guru agama biasanya yang lebih istimewa. Apapun keluh kesah anak, apapun kejadian yang ada di sekolah anak, biasanya itu timpalnya ke guru agama. Apalagi kalau di SD ya, di SD itu hanya 2 saja. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu guru agama dulu 1, yang kedua wali kelas. Kalau di tingkat SMP dan SMA itu udah masuklah guru BK gitu. Sementara guru PPKN juga yang masih bisa cuci tangan sepertinya. Nah, intinya Bapak Ibu, penilaian sikap ini memang adalah sesuatu yang
include atau bulat yang dilakukan bersama-sama dalam proses pembelajaran dan penilaian-penilaian itu sendiri. Walaupun ada aspek akhlak dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, namun ketika mungkin maaf Bu Anis ya, ketika kita melakukan penilaian keterampilan misalnya, kita melakukan fokus materi ini keterampilan gitu. Nah, di materi yang seperti itu pun kita harus juga melakukan penilaian sikap, memantau sikap anak. Cuma mungkin karena kemampuan kita, ketika keterampilan apa yang akan kita lihat di sana, kita bisa melihat kerjasama anak, kita bisa melihat bagaimana dia berkolaborasi bersama teman-temannya. Kita juga bisa melihat di sana partisipasi, keaktifan anak berbicara, keaktifan anak juga berbuat atau gerak fisiknya gitu. Jadi di keterampilan itu bukan ketika ada materi keterampilan hanya itu keterampilan saja yang dinilai, tidak demikian. Juga aspek-aspek dari penilaian sikap itu tetap harus dijalankan atau kita pantau lah gitu. Karena dan itu dijadikan nanti sebagai evaluasi, ini loh yang akan kita fokuskan. Nah, ketika mungkin contoh nih, kita contohkan yang sederhana saja. Ketika kita ingin mengajarkan praktek wudhu, prinsipnya kan individu nih. Sementara kita di waktu kegiatan kita mengajak anak ke tempat berwudhu, di sana kita akan melihat seperti apa kerjasama anak, bagaimana kebiasaan mereka untuk mengantri atau mengalah, memberikan kesempatan kepada yang lain duluan, emosi anak ketika berhadapan dengan kawan-kawannya, mentaati aturan-aturan atau yang sudah disepakati baik dengan guru mau dengan teman-temannya. Itu yang bisa kita lihat di sana. Nah, Bapak Ibu, apapun temuan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu temukan di lapangan, itu bisa digunakan dan berpengaruh pada nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini yang seperti yang disampaikan oleh Bu Anis tadi. Jadi seperti apapun bagusnya, hebatnya pengetahuan anak, ketika dia tidak mampu bekerja sama misalnya, tidak mampu bekerja sama dengan baik. Nah, Bapak Ibu dengan segala catatan, dengan segala bukti-bukti segala macamnya, itu berhak kalau seandainya itu perlu diturunkan nilainya atau mungkin menambah nilai siswa. Sebab sering kita temukan anak-anak kita yang katakanlah pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM, tapi ketika dia berada di lapangan, contoh ketika sholat zuhur berjamaah, dia yang duluan membentangkan tikar, dia yang lebih aktif begitu keluar saja dari kelas, bentang tikar Bu, dia yang duluan. Apakah itu tidak akan menjadi pertimbangan untuk menambah nilai anak? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih ada kira-kira tanggapan yang lain? Ini Ibu Mega. Ibu Megawati tuh kayaknya ini lupa, mungkin Ibu menurunkan tangan kembali. Sebelumnya Ibu Nazona, izin saya mengingatkan kepada para peserta untuk isian link absennya sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir kita pada malam hari ini. Kita sampai jam 9.30. Bapak Ibu masih ada beberapa menit lagi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik Bapak Ibu. Untuk ini ya. Bu Fani mut dulu.
Untuk jurnal penilaian sikap, baik itu penilaian jurnal guru, kemudian sikap sosial dan sikap spiritual, Bapak Ibu boleh lakukan seperti yang di kurikulum 2013 boleh. Atau Bapak Ibu ingin berinovasi tersendiri boleh, karena sampai saat ini pun di kurikulum Merdeka kita belum temukan seperti apa polanya. Jadi Bapak Ibu gunakan saja form-form yang sudah ada atau jurnal-jurnal yang sudah ada. Kemudian untuk penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri itu juga masih bisa dipergunakan. Karena di IASP 2020 itu untuk bahan akreditasi sekolah masih ditemukan butir yang meminta dokumen penilaian diri siswa dan penilaian antar teman. Nah, itu sebagai indikasi bahwa sampai saat ini hal itu masih harus kita lakukan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya memang butuh, nanti saya akan kirimkan ke Bu Ketua, mungkin Bu Ketua bisa bagikan nanti. Contoh belangkonya lah itu, jurnalnya. Oke, siap Bu. Nanti dibagikan ke grup. Iya. Baik Bapak dan Ibu, Ibu Nazona. Oke, kita hampir selesai. Oke. Saya izin memberikan ini kesimpulan akhir karena sudah nggak ada lagi nih kayak. Oh, ada Bapak ini Mas Sita Ishak. Assalamualaikum. Ada ya, Ibu Untung ya, Ibu Untung Suryani. Nah, sedikit lagi ya Bu. Silakan Bu Sur. Ya, di sini saya ada beberapa hal yang saya tanyakan Bu. Yang pertama tadi, yang sebagaimana Ibu sampaikan tadi, kita untuk menaikkan nilai anak tadi ya Bu ya. Di sini memang itu pernah saya alami Bu. Memang mungkin itu setiap pengisian rapor lah Bu. Mungkin itulah pengalaman saya yang sering saya alami. Ini bagaimana, boleh nggak kita itu menambah nilai anak tuh begini Bu. Umpamanya kita tengok kan nanti dari nilai dari PTS-nya, nilai hariannya juga rendah Bu, nilai PTS-nya juga rendah, sampai ke nilai ujiannya pasnya juga dia rendah di ujian akhirnya. Jadi di sini mungkin saya rasa enggak saya aja Bu, memang teman-teman saya di sekolah juga mereka sering mengeluhkan lah Bu, mengalami hal yang sama. Bagaimana nanti untuk menaikkan nilai anak tadi Bu, karena kalau tidak kita naikkan itu mungkin dia bisa, mungkin kata kalau seperti kawan-kawan yang guru kelas Bu ya, mungkin banyak anak yang tinggal kelas, itulah katanya kan Bu. Apalagi kita di kurikulum Merdeka ini kan udah per fase tadi Bu, apalagi di fase A ke kelas 1 ke kelas B itu kan nanti kan anak kan tidak bisa naik kelas gitu ya Bu ya, harus mengikuti, harus naik terus, cuman mereka nanti mengulang lagi di kelas berikutnya fasenya yang belum diselesaikan TP-nya. Nah, jadi di sini Bu, berarti kalau kita mau menaikkan nilai anak tadi, berarti kita acuan kita dengan jurnal yang kita buat itu ya Bu ya, berdasarkan nilai sikap anak. Kadang kendala kita Bu, yang sering anaknya yang bermasalah itu anaknya sudahlah kadang tuanya kurang bagus, kadang anaknya boleh kata agak degil sedikit lah Bu, agak nakal mungkin gitu ya Bu ya, udahlah itu perhatian orang tuanya kurang, kemudian ini apa namanya Bu, belajarnya juga malas. Nah itu macam mana tuh Bu untuk kita menaikkan nilai anak yang seperti itu. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaan saya Bu, ini yang kami alami terutama di Perawang ya Bu ya, di Kualang, tentang kurikulum Merdeka sekarang itu kan guru agama itu kan 4 jam ya Bu ya. Ya benar Bu Sur. Ya 4 jam. Kemudian karena kan kami ada ikut pelatihan itu berapa kali, katanya itu 3 jam di materi, yang 1 jamnya lagi kita masuk ke dalam proyek Pancasila. Nah, di proyek. Tapi selama ini Bu, kami
masih memakai yang 4 jam untuk materi, Bu. Di proyek itu tetap kami indikan. Jadi sebenarnya Bu, yang benarnya itu supaya ada kesepakatan sama nanti kami di Perawang ini, Bu, apakah kita materinya 3 jam, kemudian 1 jamnya di proyek itu, atau memang 4 jam tetap kita lakukan di materi, atau kemudian di proyeknya tetap kita ikut. Seperti itu, Bu, yang saya tanyakan. Ini itu aja ya, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab, Bu Fani. Oke, Bu. Bu Fani mute sebentar dong. Oke, makasih Bu Fani. Bu Suryani. Yang pertama tadi tentang nilai anak ya. Ibu. Ya, Bu. Satu kelemahannya, ini mungkin mengulang tadi yang sudah saya sampaikan. Satu kelemahan guru selama ini sering melihat anak dari sisi negatif. Nah, sekarang untuk ibu bisa melihat, untuk bisa, ibu butuh nilai, kan seperti itu ya. Ibu butuh nilai-nilai positif anak yang bisa ibu gunakan untuk bisa menjadi acuan atau landasan ibu untuk menaikkan nilai anak yang ya kita katakan minus tadi lah ya. Nah, sekarang saya pribadi, saya masih yakin, saya yakinnya bahwa setiap anak itu istimewa, Bu. Setiap anak itu punya sesuatu yang positif. Cuman kadang-kadang kita sebagai guru, sebagai orang tua selalu melihat dari sisi negatif. Nah, sekarang saya mengajak kawan-kawan, rekan-rekan semua, ayo kita mulai melihat anak kita dari segi positif. Sekecil apapun itu. Kalau dia seorang anak, katakanlah, ini maaf ya, kita gamblangkan saja. Nakal di dia, ribut di dia juga, suka telat di dia. Nah, tapi pasti ada satu yang sikap positif. Contoh, di dalam telatnya dia jujur, Ibu. Dia jujur, dan kenapa kamu telat, nak? Telat bangun, Bu. Kejujuran ini, oke, Ibu hargai. Nah, di situ peran guru agama itu lebih istimewanya dari guru yang lain. Ibu hargai kejujuran kamu, dan kejujuran inilah, nah, motivasi Ibu masuk di sana. Kejujuran inilah yang akan Ibu hargai, yang akan Ibu jadi prioritas untuk mengenal kamu lebih baik lagi. Jadi Ibu jangan terus menekan anak dari sisi negatifnya. Mulai belajar, kita ajarkan ke diri kita sendiri, kita mulai belajar untuk mengangkat anak dari segi positifnya. Itu salah satu contoh. Contoh lagi, ketika siswa menguji ulangan di kelas gitu, dia hanya mampu mengerjakan 3 dari 10 soal yang benar. Nah, review dong dengan anak itu, kenapa cuma 3 yang bisa dijawab? Saya bisa belajar setengah jam malam tadi lihat buku, Bu. Oke, kalau gitu, yuk sekarang Ibu mau kamu lihat bukunya. Kalau setengah jam kamu lihat buku, kamu bisa jawab 3. Ibu, berarti kamu untuk bisa menjawab 10 soal, kamu butuh berapa lama? 1 jam, Bu. Ayo Ibu sediakan kamu waktu 1 jam untuk belajar. Setelah itu kita ulangan lagi. Jadi kita guru yang dulu harus memperbaiki mindset kita, bahwa mari melihat anak dari sisi positif anak. Jangan terus-terus melihat anak dari segi negatif. Oh, si anu nakal, oh si anu suka terlambat, itu lasak, yang itu suaranya keras, itu suka berkelahi. Pasti ada sisi positifnya yang terlewatkan oleh kita. Oke, ya, ini sekali motivasi untuk kawan-kawan semua. Dan untuk pembelajaran agama, jam pelajaran agama tadi, ya ini mungkin sudah dibahas ya Bu Ketua ya sebelumnya ya, tentang jam pelajaran agama itu. Jam pelajaran agama untuk tingkat SD itu 1 jam untuk proyek dan 3 jam pelajaran kita lakukan di kelas. Nah, cuman kadang-kadang kawan-kawan salah kaprah. Yang proyek ini
ketika sudah dilakukan oleh guru yang lain, ya udahlah, udah itu aja lah. Kami bahkan ada guru agama yang mengatakan begini, kami nggak diajak loh Bu, jadi orang-orang tua aja nyoh gitu. Jadi pelajaran agama Bu Suryani 3 jam yang dilakukan di kelas itulah seperti jam mengajar kita yang sebelumnya. Nah, yang 1 jam di proyek itu adalah sana kesempatan kita di lapangan untuk melihat kecekatan anak, keterampilan anak, kerjasama anak, semua hal tentang sikap itu sendiri. Kalau di bahasa instrumen IASP itu adalah pembelajaran abad 21. Seperti itu terus yang ditulis itu. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana loyalitas anak, bagaimana kolaborasinya, keaktifannya, mulai dari berbicara, keterampilan berbicara, keterampilan mereka fisiknya, seperti itu. Nah, di yang 1 jam itu kita bermain di sana, Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di 1 jam itu, karena anak kan di lapangan nih atau di suatu tempat yang khusus gitu, bersama-sama dengan guru-guru yang lain, bahkan mungkin ada yang beberapa kelas yang digabungkan menjadi 1. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Tetap Bu dalam kurikulum Merdeka 31 ya, 31. Tapi tetap tidak. Iya. Tapi lumayan. Kami masih saya temukan sekolah yang mengerjakan 3 saja, yang satunya nggak ketemu entah kemana-mana. Ada saya temukan juga yang seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin Bu Fani saya langsung closing ya Bu. Iya Bu, silakan langsung closing. Bapak Ibu. Generasi hari ini adalah tumpuan kita di masa depan. Harapan kita, apa yang Bapak Ibu tabur di hari ini akan kita tuai nanti sekitar 20-30 tahun mendatang. Saya hanya ingin mengajak rekan-rekan semua di dalam carut marutnya dunia pendidikan yang dipengaruhi oleh media yang lebih banyak negatifnya untuk anak-anak kita. Saya ingin mengajak ibu semua tetap berperan sebagai guru yang hebat, guru yang elegan, guru yang aktif, yang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik di hadapan anak-anak, dengan teman sejawat dan sebagainya, dan juga menularkan nilai-nilai positif kepada anak dan kepada lingkungan kita, kepada anak-anak terutama. Mari mulai membuat pemahaman pada kita bahwa melihat anak dari sisi positifnya, minimalisir melihat anak dari sisi negatif anak itu sendiri. Demikian dari saya, berharap rekan-rekan semua bisa menangkap hal-hal positif dari apa yang saya paparkan. Seperti yang saya sampaikan dari awal, saya juga tidak terlalu ahli dalam hal ini, tapi hanya ingin berbagi sesuatu yang meresahkan diri saya sendiri, karena saya melihat indikasi pendidikan, sikap sosial dan sikap spiritual ini jika tidak dipertegas oleh pengawas atau oleh rekan-rekan, dibantu oleh rekan-rekan, ini akan hilang seperti angin di bawah angin saja. Ini tidak akan muncul lagi. Hanya itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, silap, atau penyampaian saya yang kurang berkenan, yang masih jauh daripada aturan yang seharusnya. Mungkin nanti saya belajar lagi yang lebih banyak kepada Ibu Ketua kedepannya tentang kurikulum Merdeka. Nanti saya ajak dialah untuk duduk bersama.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Pemateri, Ibu Emnazona yang pada malam hari ini telah memberikan banyak sekali ilmu, tambahan ilmu terkait sekali tentang bagaimana peran guru agama Islam menyikapi dengan adanya perubahan dari K13 ke kurikulum merdeka. Dengan pertemuan kita pada malam hari ini, saya berharap kita lebih mengedepankan peran kita sebagai guru agama, terutama dalam hal penilaian. Kita masih harus terus tetap mengedepankan nilai-nilai spiritual, penilaian spiritual, kemudian sikap, karena memang itulah prioritas kita sebagai guru agama dalam menilai anak, selain menilai di segi pengetahuan anak itu. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya waktu sudah, time-nya, durasinya sudah habis. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua, terutama kepada pemateri yang telah memberikan materi kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bunda, ilmunya. izin Bunda, Iya, silakan Pak Ismail. untuk Bapak Ibu sekalian, untuk bisa nggak diaktifkan kamera kita foto bersama? Oke, foto bersama silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini hari terakhir loh, nanti nggak ada wajahnya, nggak dapat sertifikat ya Pak Is. Iya. Iya kan nggak ada bukti, Pak Yofi senyum tuh. Ngancam Wah, terus sang ya juara, katanya sang kan. juara, Bunda. Ini Riau orang suka juara jangan sampai nanti nggak ada apanya sertifikat. Sang juara jangan lupa takbir. Janjinya Ya, Pak takbir, Ismailnya sudah itu dulu dong yang buka makan kameranya. aja. Iya. Sang juara tuh udah banyak sertifikatnya tuh. Ya Pak Imam. Dia ada tamu dia kayaknya tadi. Oh ya, Bu narasumber nanti minta tanda tangan ya. Oke, berikan senyum yang manis. Kameranya. Iya. Ismail nggak buka kamera, Bu. Iya, Pak Is, nggak ada sertifikat nanti. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup. Oke, terima kasih Pak Is dokumentasinya. Baik Bapak Ibu, jangan sampai lupa untuk mengisi absensi kita karena ini adalah hari terakhir kegiatan kita ya. Tetap setia bersama KKG PAI Provinsi Riau dan tunggu selanjutnya insya Allah di awal tahun pelajaran kita akan mengupas P5. Oke, narasumber kita sudah oke, rahasia dulu. Oke, insya Allah Juli di minggu-minggu ketiga nanti. Yang berasal di luar Provinsi Riau mohon dikembangkan lagi informasinya dengan teman-teman di sana biar kita semakin banyak saudaranya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Kita tunggu teman-temannya ya untuk bergabung di Riau ya. Ibu siapa tuh? Ini Oma nih. Inginnya lah punya Om. Ini Oma ya, mana tuh orang. Oh iya kan benar, itu kan omanya tuh. Halo sayang, assalamualaikum. Ini Oma loh, Ma Anis. Oke, boleh live Bu Anis. Oke, terima kasih Bu Nazona. Terima kasih banyak ilmunya. Ditunggu tanda tangannya ya Bu. Untuk sertifikat. Dadah. Bapak Ibu, berhubungan dengan sertifikat itu langsung dengan Pak Ismail. Berikan informasinya Pak Ismail. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sertifikat, kami berdasarkan absen yang telah Bapak Ibu isi. Tadi saya melihat ada yang dikirim di chat, itu tidak kami tanggapi, kami hapus karena khawatir tidak semua mengikuti kegiatan ini. Jadi sertifikat yang kami keluarkan ini memang dari KKG, sehingga artinya banyak yang terkadang tidak mengikuti tapi mengisi itu. Jadi kami tidak
ingin menemukan itu, jadi kami nanti bisa memantau dari absensi yang telah Bapak Ibu isi. Insyaallah tidak lama besok sudah terkirim. Demikian Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ismail. Oh iya, Bu Zona nanya bisa difoto Pak Is? Tanda tangannya? Bisa Bunda, tak masalah. Iya, Kirim aja. oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung bersama KKG PAI Provinsi Riau. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bercanda, ya, karena kita beda budaya ya, pasti lah ya. Ada yang apa, jadi mohon maaf. Pak Henry tetap setia bersama KKG PAI Provinsi Riau. Sesekali berbagi ilmu dengan Provinsi Riau sangatlah kami tunggu. Oke, boleh. Silakan yang mau makan sop dagingnya, rendangnya, boleh live dari ruangan kita. Bu Anis kapan open house untuk lebaran hajinya? Boleh. Maunya kapan? Ada apa-apa. Kita merendang di sini ya. Boleh. Pak Henry, dari tadi saya pengen nyapa. Iya Bu Penny, terima kasih. Bu Nuriani ceritain Pak Henry itu keluar Riau, itu dari Riau itu PD Perjuangan. Apa ya, berdempet-dempet dia suaranya. Pak Nopri itu Bu. Pak Nopri Bisa periksa. Untuk bulan Juli Bunda bisa Pak Henry Inhu yang jadi narasumber tuh. Boleh, siap. Iya, makanya tadi udah dicolek itu. Nanti kita bisik-bisik di WA nanti apa yang mau dikasihnya ke kita. Udah banyak kok yang bisa jadi narasumber nih. Banyak orang-orang hebat kok. Nanti sekali kita minta Ibu Pak Yofi ya, yang dari Jawa Timur ya. Mana dia keluar? Yang dari luar dulu Bu, pokoknya. Pak Yofi, mana Pak Yofi nih? Keluar. Iya, kita minta ilmunya. Orang dalam dengan cadangan aja lah ya Bu. Jangan. Semuanya Pak Yofi. bisa. Pak Yofi udah keluar. Iya itu dia dapat nomor HP-nya enggak Pak Is? Ada tuh Bunda, nanti dikirimkan Bunda. Oh ada. Oh apa ya? PD pedagogik 1 dia tuh. PD 1. Siapa Bu Has? Yopi Agusta ya? Iya. Pak Is, itu tanda tangan Bu Nazona sudah di grup kita ya. Oke. Dicek lagi Pak Is yang muatan kurikulum yang Ibu kasih tadi. Karena Pak Is nanti nggak cukup, hitung lagi baik-baik ya. Silakan Bapak Ibu. Lanjutkan icip-icip apanya, baksonya, bakso daging kurban, sop daging kurban, rendang daging kurban. Udah lengkap Pak Is ya? Untuk sertifikat? Iya udah ya, siap ya. Jumlah jamnya dihitung lagi ya, jangan sampai keliru. Oke. Baik Pak Is, orang ini sepertinya tidak mau keluar. Pak Is tutup aja langsung kamarnya. Kami nunggu di luar. Tutup aja lah rumahnya lagi Pak Is. Orang ini tidak mau keluar-keluar. Tuan rumah gitu kan. Tak mau diusir. Orang tua rumahnya ramah pula, ditunggunya tamunya keluar. Tamunya tidak keluar-keluar. Aduh.